kita bisa kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di dalam salah satu ucapan ahli hikmah, bahwasanya seseorang itu kalau dia ingin menjadi orang yang soleh, derajatnya diangkat sama Allah menjadi orang yang soleh, itu banyak jalan menuju menjadi orang soleh, itu banyak jalannya. Kalau macam kayak kita ini menjadi orang soleh harus mengerjakan sholat tahajud 1000 rakaat seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, kayaknya mustahil. Kalau kita untuk menjadi orang soleh setiap hari harus khatam Al-Quran seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, seperti ya model kayak kita ini mustahil para jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi ada satu amalan yang mana kalau kita amalkan istiqomah di setiap hari, dan amalan ini ringan kalau dikerjakan, tapi kalau kita istiqomahkan maka Allah Ta'ala akan menjadikan kita sebagai orang yang soleh. Kalau dia adalah orang wanita, dia akan menjadi wanita yang solehah. Apa amalan tersebut? Amalan tersebut diambil daripada kandungan intisari hadisnya Nabi SAW, yang mana Nabi SAW beliau bersabda, dan ini hadis sering kita dengar dan kita sudah hafal semenjak kecil maknanya. Apa Nabi katakan? Kullu amali ibni Adam yanqati'u, setiap amal cucu Nabi, anak cucu Adam manusia itu akan terputus kalau dia meninggal, kecuali ada 3 amal. Yang pertama yaitu adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladin sholihin, anak yang soleh, yad'ulah, yang mendoakan kedua orang tuanya. Coba kita perhatikan para jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi SAW menyebutkan anak yang mendoakan kedua orang tuanya, Nabi sebut dengan sifat soleh. Kalau kita perhatikan tadi ketika Nabi SAW mengatakan amal yang ketiga tidak akan terputus, anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya, Nabi katakan anak yang mendoakan kedua orang tuanya, Nabi beri titel sifat soleh. Berarti cara untuk menjadi orang yang soleh itu diantara lain dengan cara mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan kakek-kakek kita, mendoakan sesepuh-sesepuh kita. Maka ini adalah cara untuk menjadi orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maaf, yang mengatakan soleh bukan manusia sembarangan, yang mengatakan soleh bukan manusia biasa, tapi yang mengatakan soleh adalah afdhalul khalqi alal itlaq, yaitu adalah makhluk yang paling utama, yang tidak ada makhluk yang lebih unggul daripada dia, yaitu baginda agung Nabi Muhammad SAW. Waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat bagaimana adat istiadat yang dibuat oleh para habaib, adat istiadat yang dibuat oleh para alim ulama, mereka mengadakan adat istiadat yang luar biasa. Bagaimana setiap selesai dikumandangkan azan, ketika azan sedang dikumandangkan, para habaib, para alim ulama, mereka memberhentikan aktivitas mereka untuk ijabatul muadzin, untuk menjawab daripada azan tersebut. Setelah azan dikumandangkan, membaca doa selesai azan, dan setelah doa selesai azan dibaca, maka kalau kita lihat bagaimana para habaib dan para alim ulama, mereka selalu membaca doa Rabbighfirli wali walidayya, 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 diulang sebanyak 5 kali, kemudian ditutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Imam Sufyan bin Uyainah beliau mengatakan, barang siapa yang selesai mengerjakan sholat atau selesai membaca doa adzan, dia membaca Rabbighfirli wali walidayya sebanyak 5 kali, kemudian ditutup dengan warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia sungguh telah menegakkan syukur kepada kedua orang tuanya, yang mana Allah Ta'ala perintahkan anishkurli wali walidayk, hendaknya kalian bersyukur kepada aku dan kalian bersyukur kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada kedua orang tua yaitu dengan cara mendoakan mereka, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Di
diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala sebagai anak yang soleh, sebagai seorang putri yang solehah. Maka ini adalah amalan yang ringan, yang kalau kita kerjakan, kita baca istiqomah, maka akan menjadikan derajat kita diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang soleh, wanita-wanita yang solehah. Amin, amin, Allahumma amin, Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, para jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan ini, bulan Syawal, kita satu sama lain saling berjabat tangan, saling memaafkan, saling meminta maaf kepada satu sama lain. Maka ketahuilah bahwasanya ini adalah perkara yang sangat penting. Bagaimana tidak, Nabi SAW beliau bersabda, ismah yusmah lak. Nabi beliau mengatakan, berikan maaf kepada orang yang berbuat salah, yusmah lak, maka kesalahanmu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adat istiadat yang dicetuskan oleh para alim ulama yang ada di Indonesia, yaitu halal bil halal, saling berjabat tangan satu sama lain, saling mendoakan minal aidina wal faizin, semoga saya dan kamu menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kesucian, dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, wal faizin, dan semoga saya dan juga kamu termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu terbebas daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah adat istiadat yang sangat bagus sekali. Bagaimana tidak, memberikan maaf ini adalah perbuatan yang mulia. Perlu untuk kita cermati dan perlu untuk kita fahami bahwasanya untuk seseorang itu selamat di dunia dan di akhirat, dia harus punya dua tali yang harus dia ikat dengan kuat. Kalau salah satu dua tali ini dia patahkan, maka dia tidak akan selamat ada di dunia dan dia tidak akan selamat pula ada di akhirat. Apa itu? Hablum minallah wa hablum minan nas. Tali hubungan kita kepada Allah, yaitu adalah mengerjakan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita tegakkan. Begitu juga ada yang namanya hablum minan nas, tali yang hubungan kita antar manusia, antar sesama. Ini juga tidak boleh untuk disepelekan. Bagaimana tidak, pernah suatu saat ada seseorang menceritakan di hadapan Nabi SAW bahwasanya ada seorang wanita solehah, ada seorang wanita muti'ah yang ahli ibadah, yang ahli taat. Diceritakan di hadapan Nabi bahwasanya wanita tersebut shaimatan nahar wa qaimatan lail. Seorang wanita tersebut setiap hari dia puasa. Tidak pernah dia tidak puasa kecuali hari-hari yang dilarang untuk mengerjakan puasa. Kemudian kalau sudah malam hari selalu dia mulai setelah mengerjakan sholat isya tidak tidur, tapi ibadah sampai masuknya waktu subuh. Maka ketika diceritakan di hadapan Nabi SAW, kemudian sahabat tersebut dia mengatakan, wa tu'dhi jiranaha. Akan tetapi wahai Nabi, seorang wanita yang ahli ibadah tersebut, dia suka mengganggu tetangganya, dia suka ngerasani tetangganya, dia suka menggunjing tetangganya, dia suka menyebar fitnah kepada para tetangganya. Dia orang yang ahli ibadah, setiap hari puasa, setiap malam dia mulai, tapi dia selalu mengganggu tetangganya sendiri. Apa komentar daripada Nabi SAW? Nabi katakan, hiya finnar. Wanita tersebut tempatnya adalah di dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ahli ibadah, walaupun ahli puasa, walaupun ahli qiyamul lail, tapi kalau lisannya tidak dia jaga, tangannya tidak dia jaga, kehormatan orang sering dia lecehkan, Nabi katakan tempatnya adalah di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan, ini orang yang ahli ibadah, siang hari puasa, malam hari dia mulai. Lantas kita bagaimana para jamaah yang dimuliakan Allah? Sudah puasa tidak pernah, sudah dia mulai tidak pernah. Ternyata lisan kita suka menggunjing orang, tangan kita suka berbuat dolim kepada orang, kita suka putus tali silaturahim, kakak beradik saling putus hubungan, anak memutus hubungan kepada orang tua, saat sepupu dengan sepupu yang lain memutus hubungan dengan orang tua. Ini wanita ahli ibadah, tapi karena hubungan antar sesama bermasalah, tempatnya di neraka. Lah bagaimana yang ibadahnya sedikit kemudian memutus hubungan dengan saudaranya?
lisannya tidak, orang lain tidak selamat daripada lisannya, suka menggunjing, suka fitnah. Wal iyadu billah min dzalik. Makanya hati-hati, perlu untuk diperhatikan. Ini bukan perkara sembarangan. Hubungan seseorang kepada makhluk dengan hubungan seseorang kepada Allah, yang sangat mengkhawatirkan adalah hubungan seseorang kepada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya salah kepada Allah, Allah itu Ghafurur Rahim. Kalau kita punya salah kepada Allah, kita punya dosa kepada Allah Ta'ala, Allah itu maha rahmat, Allah itu maha pengampun. Kita menghadap kepada Allah, kita menangis di hadapan Allah, diampuni dosanya kita sama Allah Ta'ala. Tapi kalau hubungan dengan makhluk ini yang paling bahaya, hubungan dengan makhluk ini yang paling mengkhawatirkan. Terakhir, sebagai penutup para jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana ada seorang laki-laki yang soleh yang tidak disebut namanya, seorang yang soleh, dia seorang yang alim, satu desa masuk Islam ada di tangannya, satu kampung kenal Allah melalui dirinya, orang yang luar biasa, orang yang masya Allah. Ternyata ketika dia meninggal dunia, yang mengantarkan jenazahnya ribuan orang, yang mensolati jenazahnya ribuan orang, ini orang soleh, ini seorang walinya Allah Ta'ala. Maka setelah dia dimakamkan, malam harinya ada satu muridnya bermimpi berjumpa dengan dia. Maka di dalam mimpi murid tersebut dia bertanya kepada gurunya, wahai guruku orang yang soleh, tadi pagi jenazahmu disolati oleh ribuan orang, yang mengantarkan jenazahmu ke liang lahatmu ribuan orang, yang mengantarkan kamu banyak manusia. Ma fa'alallahu bik, bagaimana nasibmu ada di akhirat wahai guru, yang menyolati kamu ribuan, pasti kamu masuk ke dalam surga. Maka apa jawaban daripada orang soleh ini? Orang soleh ini dia mengatakan, sekarang saya masih belum masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Pintu surga masih ditutup sama Allah Ta'ala untuk saya. Manusia sudah selamat masuk ke dalam surga, tapi kalau sekarang saya ini pintu surga masih tertutup untuk saya. Kata orang soleh ini orang soleh ini, seseorang walinya Allah Ta'ala padahal dia ini. Maka ditanya sama muridnya, wahai guru, kenapa kok bisa seperti itu? Saya sebelum meninggal dunia, saya pernah minjem yang namanya ibroh, saya pernah minjem yang namanya jarum kepada tetangga saya. Setelah jarum itu saya pinjam, kemudian saya pakai, saya belum sempat mengembalikan itu jarum, ternyata saya meninggal dunia. Dan itu yang menjadikan pintu surga masih ditutup untuk saya. Ini sebuah apa ini? Sebuah jarum. Jarum itu harganya berapa itu? Ini cuma sebuah jarum, ternyata belum dia kembalikan, menjadikan surga itu terhijab, tertutup untuk dia. Lantas bagaimana orang yang mati dalam keadaan punya tanggungan, bawa hartanya orang, punya tanggungan, membawa hartanya orang, dia seorang yang korupsi dengan cara zalim, dia mengambil hartanya orang dengan cara zalim. Ini satu buah jarum saja, karena ini hubungannya dengan makhluknya Allah. Apa nilai sebuah jarum? Tidak ada harganya, tapi tetap menjadikan hijab daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya perlu untuk kita perhatikan hubungan kita antar sesama ini, jangan disepelekan. Mau kita ahli ibadah seperti apa, hubungan antar sesama harus terjalin dengan cara yang baik, harus terjalin dengan cara yang bagus, supaya menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Allah Ta'ala jadikan kita semua minal aidin wal faizin bi ridha rabbil alamin, termasuk orang-orang yang dikembalikan kepada fitrahnya, dosanya diampuni dengan puasa di bulan Ramadan. Dan Allah Ta'ala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu adalah orang-orang yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang telah kita baca ada di tempat ini, semua pahalanya Allah Ta'ala kirim khususnya kepada sahibul khal Al-Habib Musayyikh Barakbah, dan juga kepada anak turunan beliau, dan juga kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal. Dicatat kita semua termasuk anak-anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, dan dimatikan kita semua insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.